Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debu Roja, kelas APO Campus 1075013. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan, disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Ada dua syarat dalam menyusun kalimat, yaitu kebenaran dan kepaduan. Yang pertama, kebenaran kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasaan ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilih kata dalam penyusunan kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Jenis kalimat efektif ada tiga, yaitu yang pertama, kalimat argumentasi. Kalimat ini adalah kalimat yang harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Yang kedua, kalimat dan penyampaian ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, kalimat formal bisa dibayangkan bila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa alay atau kalimat yang tidak efektif akan menjadi tidak jelas. Ciri dan contoh kalimat efektif. Untuk mempelajari penggunaan kalimat efektif, kita harus tahu ciri-ciri dan contoh kalimat efektif. Struktur kalimat efektif harus mengandung unsur-unsur kalimat, minimal subjek dan predikat. Contohnya, Dewi belajar di kamar. Subjek kalimat tersebut adalah Dewi dan predikatnya itu belajar. Selanjutnya, hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata, artinya dalam penyusunan kalimat efektif penggunaan kata frasa bentuk lain tidak diperlukan, harus dihindari. Hindari penggunaan subjek jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contohnya, kalimat efektif yang benar yaitu karena sakit dia tidak masuk sekolah. Hindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki arti sama, gunakan salah satu saja. Contoh kalimat efektif yang salah yaitu rajin berlatih agar supaya menang, dan contoh kalimat yang benar yaitu dia rajin berlatih agar menang. Perhatikan bentuk jamak. Jika sebuah kata sudah memiliki makna jamak, tidak perlu ditambahkan makna jamak lagi. Contoh kalimat efektif yang salah seperti para hadirin dimohon berdiri, dan contoh kalimat yang benar yaitu hadirin dimohon berdiri. Makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu atau menyimpang. Oleh karena itu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Coba sobat baca, pasti dibingungkan di sini siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tingginya. Nah, supaya efektif kita bisa mengubah salah satu dari dua bentuk berikut sesuai dengan makna yang dituju. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Lanjut, kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa, artinya ide pada kalimat efektif dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat yang tadi tidak efektif sebab makna yang terkandung tidak logis, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Contohnya, ibuku memperjuangkan karir dengan baik. Jika mengacu pada PUEBI, kalimat tersebut termasuk tidak efektif karena kata karir tidak sesuai dengan ejaan yang benar. Seharusnya tulis dengan karir agar membacanya karir. Sekian itu saja penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.